Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando Kamis yang dilaporkan ke Polda DIY atas video pernyataannya di media sosial yang dituding telah melecehkan keistimewaan Yogyakarta. 2 hari setelah menggelar unjuk rasa di depan kantor DPW PSI DIY, Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman akhirnya resmi melaporkan Ade Armando ke polisi. Dalam laporannya, calon legislatif PSI itu dituding telah melakukan penghasutan berita bohong dan ujaran kebencian yang membenturkan gerakan mahasiswa dengan status keistimewaan Yogyakarta. Dari Paman Usman untuk melaporkan saudara AA ke Polda ini adalah tindak lanjut dari deadline yang kita berikan kepada teman-teman PSI, dan saya kira ini langkah yang konstruktif karena ini justru menghindari perdebatan kontroversi politik. Kita menempuh jalur hukum biar nanti mekanisme hukum yang akan memproses dari apa yang diucapkan oleh saudara. Ade Armando mengaku siap menghadapi proses hukum atas pelaporan dirinya ke polisi karena menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Namun Ade mempertanyakan alasan dirinya dilaporkan dengan pasal penyebaran fitnah dan ujaran kebencian bernuansa sara. Misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan. Saya tentu saja menghormati permintaan atau laporan dari teman-teman di Jogja, gugatan dari teman-teman Jogja ke polisi ya, dan saya akan patuhi seandainya sampai ada panggilan dari pihak kepolisian agar saya memberikan penjelasan. Tidak paham dengan tuduhan yang disampaikan, saya dianggap sebagai melanggar pasal 27 ayat 3 dari Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2, karena pasal-pasal tersebut adalah larangan terhadap warga negara di Indonesia untuk menyebarkan fitnah, pencemaran nama baik, dan kebencian berdasarkan sara. Merespon soal kontroversi pernyataan Ade Armando soal politik dinasti Yogyakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep meminta Ade Armando dan kader lain yang tidak patuh konstitusi dan undang-undang agar keluar dari PSI, terlebih jika menyinggung Yogyakarta. Kami dari Partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, mau itu juga buat Bang Ade maupun yang kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI. Di titik lain, tepatnya di kawasan Malioboro, mahasiswa asal Indonesia Timur yang kuliah di Yogyakarta menggelar unjuk rasa. Dalam aksinya mereka mengecam pernyataan Ade Armando yang dinilai melecehkan status keistimewaan Yogyakarta. Aksi dimulai dengan berorasi di kawasan 0 km Yogyakarta di kawasan Jalan Malioboro. Dari tempat itu, massa berjalan kaki menuju kantor Gubernur DIY untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi DIY terkait status keistimewaannya. Informasi lebih lengkap soal pelaporan Ade Armando ke Polda DIY, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Michael Aryawan. Michael, selamat petang. Jadi hari ini ada mahasiswa yang berdemo. Apa tuntutan mereka ini? Selamat petang Nilu dan saudara. Benar sekali, mahasiswa dari Indonesia Timur tepatnya baru saja membubarkan diri di kantor Kepatihan Yogyakarta. Mereka usai menggelar unjuk rasa yang pada intinya adalah mengecam pernyataan Ade Armando terkait keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Mereka mengaku sebagai mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta kemudian kuliah di tempat ini memiliki ikatan emosi dan tentu saja mereka berhak untuk melakukan unjuk rasa mengecam siapapun mereka yang telah melecehkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan mereka tadi melakukan long march dari 0 km menuju ke kantor Kepatihan yang sedianya mereka ingin bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, namun karena di waktu bersamaan Sri Sultan memiliki agenda lain sehingga terpaksa diwakilkan oleh pihak lain dan tadi sudah diterima sehingga mereka kemudian menyatakan pernyataan sikap bahwa ada 2 poin mereka mendukung keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dan mendesak
kepolisian menindaklanjuti proses hukum terhadap Ade Armando, apalagi Ade Armando telah dilaporkan ke kepolisian. Ini loh. Baik, terima kasih Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda langsung dari Yogyakarta.